dongeng, dan legenda. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang adil dan bijaksana yang memerintah di sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Suatu hari, sang raja menerima wangsit atau bisikan gaib dari dewata bahwa seluruh wilayah kerajaannya akan terkena wabah. Untuk menolak wabah tersebut, sang dewa menyarankan agar raja membuat sayembara untuk mencari buah jeruk emas sebagai tumbal penolak wabah. Raja kemudian mengumumkan sayembara tersebut ke seluruh penjuru kerajaan. Ia berjanji akan memberikan hadiah yang banyak bagi siapa saja yang bisa menemukan buah jeruk emas. Sayembara ini membuat rakyat di seluruh penjuru kerajaan menjadi heboh. Mereka tertarik untuk mengikuti sayembara karena hadiahnya, tetapi juga bingung kemana harus mencari buah jeruk emas tersebut. Pak Sikir, seorang yang mengaku memiliki kesaktian, menghadap raja dan menyatakan kesanggupannya untuk mencari buah jeruk emas. Setelah mendapatkan restu dari raja, Pak Sikir berangkat mencari buah tersebut. Dengan kesaktiannya, Pak Sikir berhasil mendapatkan buah jeruk emas dan memasukkannya ke dalam bakul besar. Di tengah perjalanan menuju istana raja, Pak Sikir bertemu dengan seorang tua. "Apa yang kau bawa dalam bakulmu itu?" tanya orang tua tersebut. "Oh, ini hanyalah pasir," jawab Pak Sikir berbohong. "Oh begitu," kata orang tua sambil menganggukkan kepala. "Baiklah, teruskan perjalananmu," kata orang tua lagi. Setibanya di istana raja, Pak Sikir menghadap raja untuk menyerahkan buah jeruk emas yang didapatkannya. Namun, betapa terkejutnya Pak Sikir ketika membuka bakulnya hanya terdapat pasir. Raja sangat marah karena merasa dibohongi oleh Pak Sikir. Kemudian seorang lain menghadap raja dan menyatakan kesanggupannya untuk mencari buah jeruk emas. Orang ini pun berhasil mendapatkan buah jeruk emas. Tetapi di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan orang tua yang menanyakan benda apa yang dibawanya. Orang itu berbohong dan mengatakan bahwa yang dibawanya hanyalah batu bata. Ajaib, buah jeruk emas yang dibawanya berubah menjadi batu bata. Raja kembali marah karena kegagalan mendapatkan jeruk emas. Selanjutnya, datang orang lain lagi yang juga berhasil mendapatkan buah jeruk emas. Namun, seperti sebelumnya, ia bertemu dengan orang tua dan berbohong bahwa yang dibawanya adalah kerikil. Buah jeruk emas itu pun berubah menjadi kerikil. Kejadian ini terus berulang, membuat raja merasa putus asa dan menganggap tidak ada rakyatnya yang mampu mendapatkan buah jeruk emas. Lalu datang seorang buyung bernama Ki Jaka Meleng, anak dari Mbok Randa Meleng. Ki Jaka menghadap raja dan menyatakan kesanggupannya untuk mencari buah jeruk emas. Raja yang sudah merasa putus asa tidak percaya kepadanya. Namun Ki Jaka tetap memaksa raja untuk merestuinya. Akhirnya, raja setuju dengan syarat jika Ki Jaka gagal, kepalanya akan dipenggal. Ki Jaka setuju dengan syarat tersebut. Ki Jaka kemudian pergi mencari buah jeruk emas dan akhirnya berhasil mendapatkannya. Di tengah perjalanan, seorang tua menanyakan apa yang dibawanya. Ki Jaka menjawab dengan jujur bahwa yang dibawanya adalah buah jeruk emas permintaan raja. Orang tua tersebut menganggukkan kepala dan berkata, "Berhati-hatilah, nak, kalau buah itu dicuri orang." Setibanya di kerajaan, Ki Jaka menyerahkan buah jeruk emas kepada raja. Raja sangat gembira karena Ki Jaka berhasil menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan kerajaan dari wabah. Raja kemudian memenuhi janjinya dengan memberikan hadiah-hadiah dan bahkan memberikan jabatan bupati kepada Ki Jaka. Demikianlah cerita rakyat dari Jawa Timur mengenai asal-usul buah jeruk emas. Setelah Ki Jaka Meleng berhasil menyerahkan buah jeruk emas kepada raja dan mendapatkan hadiah serta jabatan bupati, kerajaan tersebut pun segera melakukan upacara penolakan wabah menggunakan buah jeruk emas tersebut. Dalam upacara yang sakral ini, buah jeruk emas diletakkan di sebuah altar khusus dan dilakukan berbagai ritual serta doa-doa oleh para pendeta kerajaan. Tidak lama setelah upacara selesai, keajaiban terjadi. Wabah yang sebelumnya mulai menyebar dan mengancam kehidupan rakyat perlahan-lahan menghilang. Rakyat pun bersukacita karena terhindar dari bencana besar tersebut. Mereka sangat berterima kasih kepada raja dan juga kepada Ki Jaka Meleng yang telah berani dan jujur dalam menjalankan tugasnya. Kisah keberhasilan Ki Jaka Meleng dalam mendapatkan buah jeruk emas dan menyelamatkan kerajaan menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan kesetiaan kepada tugas yang diemban menjadi teladan bagi seluruh rakyat. Mereka percaya bahwa kebaikan dan kejujuran akan selalu mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan. Selain itu,
Nama Ki Jaka Meleng pun semakin harum dan dikenal di seluruh pelosok kerajaan. Ia menjalankan tugasnya sebagai bupati dengan penuh tanggung jawab dan keadilan, seperti yang telah dicontohkan oleh raja. Di bawah kepemimpinannya, daerah yang dipimpinnya menjadi makmur dan sejahtera. Raja yang bijaksana dan adil tersebut juga semakin dicintai oleh rakyatnya. Ia tidak hanya dikenal karena kebijaksanaannya dalam memerintah, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap nasib rakyatnya. Raja selalu mengutamakan kebenaran dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambilnya. Legenda buah jeruk emas dari Jawa Timur ini menjadi simbol penting akan pentingnya kejujuran dan keberanian. Cerita ini mengajarkan bahwa dalam setiap cobaan dan tantangan, kejujuran adalah kunci utama untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan. Buah jeruk emas yang penuh makna ini tidak hanya menyelamatkan kerajaan dari wabah, tetapi juga membawa pesan moral yang kuat bagi setiap orang yang mendengar ceritanya.